walaupun yang cepat beribadah dari rumah. Lawatan Allah yang tak terbatas menjamah kami, menerobos hati kami, sehingga kami boleh dikuatkan, disegarkan dalam pujian, dalam penyembahan, dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka dan menghabiskan ibadah pagi hari ini dengan mengucapkan syukur. Haleluya. Sepakat sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Apa kata saudaraku? Yesus Mahasiswa. Yes. Haleluya. Kita tidak salaman tapi berikan high five begini saudara saudara. Katakan Yesus Mahasiswa. Haleluya. Pagi hari ini biarlah kita boleh menerima sukacita Allah yang dari surga memenuhi hati kita. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita pagi hari ini. Mari persiapkan bersama Bapak Ibu. Saya minta Bapak pengatur itu untuk doa bersama. Sudah, terima kasih Tuhan, dan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami, saudara Tuhan sempurna bagi kehidupan kami. Jadi Tuhan, kami kesempatan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biar Tuhan berkati persembahan kami, biar tidak dipakai untuk keluasan kerajaan. Di dalam nama Tuhan, kami Yesus Kristus kami siap memberikan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Amin. Haleluya. Tahun sukacita selalu bersama kita. Terima kasih buat persembahan jemaat Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang di rumah bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar YouTube. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan. Puji Tuhan, karena hati kita tetap terus dalam hadirat Tuhan. Kami adakan atas karunia Tuhan. Kaulah alasan kami hidup. Biarlah Kau tetap memegang tangan-Mu. Siapa yang berjalan sesuai dengan anugerah-Mu.
tidak bisa berjalan tanpa Tuhan ada bersama dengan kami. Biarkanlah kami terus bergantung penuh pada Engkau ya Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya bisa kuat, mampu, cakap menjalankan hidup ini karena Allah Immanuel, Allah yang tetap bersama dengan kami, yang menjadi andalan kami. Kami tidak bisa menaruh kepala kami di bahu orang-orang yang kami andalkan, karena suatu saat mereka juga akan hilang, meninggalkan. Kami tidak bisa mengandalkan bergelantungan dengan orang-orang yang kami andalkan. Kami hanya bisa mengandalkan Tuhan. Untuk itu pagi ini, kenapa kami hadir di tempat ini, selain kami ingin datang mempersembahkan bagi hormat kemuliaan Tuhan, karena kami butuh firman, butuh suara, butuh perkataan, butuh pesan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan bicara bagi kami, demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saya berada di depan orang-orang yang hebat. Amin. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang cinta Tuhan. Puji Tuhan. Apalah artinya saya? Ini para pelayan Tuhan, kalau tidak ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sepanjang bulan ini kita bicara tentang mesbah Tuhan. Oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Saya hari ini berarti saya hanya tinggal meringkasnya saja. Kesimpulan. Bapak Ibu sekalian, dalam 1 Raja-Raja pasal 18, hal ini telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Presiari Irawan tentang Elia di Gunung Karmel. Ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 dikatakan, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia apa dikatakan? Memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ya, memperbaiki. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita harus kembali ya, memperbaiki mesbah kita. Karena banyak orang sudah meninggalkan mesbahnya, meruntuhkannya sendiri, ya, dibuatnya mesbahnya runtuh. Sekarang orang lebih nyaman ibadah di rumah. Mohon maaf Bapak Ibu yang ada di rumah, itulah kenyataannya. Sebuah gereja besar dengan ribuan jemaatnya berada di Bilangan, Jakarta Barat. Dia cerita, hamba Tuhannya bilang 70% mengalami penurunan. Gereja ini pun demikian. Teman-teman saya pun yang lain rata-rata bicara tentang 70%. Jemaatnya mudah kemana. Puji Tuhan kalau masih tergabung di grup-grup WA gereja. Puji Tuhan kalau mereka hadir dalam ibadah online. Tapi mengalami penurunan 70%. Persembahan yang masuk pun mengalami penurunan 70%. Itu kondisi sekarang. Tapi sebentar ya, saya percaya ada surat SK yang mengeluarkan bahwa ibadah sudah bisa 100%. Ya, karena pengumuman sudah ada. Cuma saya belum bisa ikut. Yang saya jadi patokan adalah pengumuman dari Kementerian Agama dan pemerintah Kota Bekasi. Kalau sekarang baru 50%. Nanti kita akan lihat apakah akan kembali 100% atau sama seperti sekarang ini yang hadir paling hanya 60 sampai 80. Yang lain entah kemana. Sudah dibuat nyaman. Ada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang datang di gereja konsep hanya waktu dapat tugas saja. Entah jadi WL, entah jadi single.
Selebihnya 3 minggu nggak kelihatan. Yang sudah pasti, sekolah minggu saya ingin sampaikan, sekolah minggu akan ibadah onsite. Ya, dimulai pada tanggal 31 Juli. Kita sudah rapatkan tahun ajaran baru sekaligus wisuda anak, ibadah onsite di tempat ini. Lalu Agustusnya start dibagi 3 atau 4 kelas anak-anak sekolah minggu. Walaupun kami tetap harus menghargai orang tua, kalau ada orang tua yang berkeberatan, ya tidak apa. Kami akan buat surat ya, pernyataan mengizinkan atau tidak mengizinkan anak-anak. Ya, jadi itulah demikian kondisi. Mesbah itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Mesbah itu bicara tentang peperangan rohani. Kalau kita bangun mesbah, kita berdoa, kita sedang mengadakan peperangan rohani. Mesbah itu bicara tentang apa? Bicara tentang unity, kesatuan. Ya, kita semua ini ya sedang bangun mesbah, kita sedang unity. Dan mesbah itu bicara tentang apa? Bicara tentang persembahan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kalau bicara tentang mesbah, itu pertama bicara tentang penyembahan. Yang kedua, bicara tentang apa? Bicara tentang persembahan. Orang yang menyembah pasti dia akan memberikan persembahan. Tetapi orang yang memberikan persembahan belum tentu hidup dalam penyembahan. Karena orang yang hidup dalam penyembahan pasti dari dasar hatinya ingin memberi sesuatu kepada yang disembahnya. Orang dunia ketika dia datang ya menyembah entah kepada patung, kepada pohon beringin, pada pohon besar yang dikeramatkan, pasti dia bawa persembahan. Entah persembahannya itu ayam, ya ayam cemani, ayam serba hitam semua sampai ke dadanya hitam, entah itu bunga, ya entah itu kemenyan, itu bicara tentang persembahan. Kenapa? Karena penyembahan tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya persembahan. Tapi persembahan belum tentu dilakukan dengan hubungannya dengan penyembahan. Ya, bisa aja orang memberikan persembahan ya kepada Tuhan, tapi hatinya tidak menyembah. Tapi kalau hatinya menyembah, pasti dia akan memberikan persembahan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kisah orang Israel 3,5 tahun tidak turun hujan, seakan-akan langit menjadi tembaga. Tidak turun hujan, jangan hujan, embun pun tidak ada selama 3,5 tahun. Tapi kemudian ya, Elia tampil memperbaiki mesbah Tuhan. Ya, memperbaiki mesbah yang sudah ditinggalkan. Ya, ditinggalkan selama sekian tahun. Mereka menyembah Baal. Hari itu Elia tampil memperbaiki mesbah. Ketika memperbaiki mesbah ini, ya bukan perkara yang mudah. Karena Alkitab bicara, kemudian Elia merasa seorang diri, padahal ada banyak orang yang tetap menyembah kepada Allah walaupun mereka secara sembunyi-sembunyi. Tapi Elia merasakan putus asa, merasakan frustasi karena dia merasa sendiri. Dan ketika itu dia menyusun batu demi batu, mewakili 12 suku. Bapak Ibu sekalian, ketika batu disusun itu bukan hal yang mudah. Ada Bapak Ibu yang pernah melihat seorang tukang batu yang sedang menyusun batu kali, ya untuk sebuah tanggul kah, entah sebuah fondasi. Saudara perhatikan, bentuk batu itu berbeda-beda. Nah, ya ujung lancipnya juga berbeda-beda, datar bulatnya berbeda-beda. Itu pekerjaan yang tidak mudah. Ketika dia harus susun, karena harus susun pas dan kelihatan ya indah dipandang. Tapi yang pasti harus kelihatan pas, nggak ada yang lebih menonjol, semua rata. Dan itu pekerjaan yang sulit ketika menyusun batu-batu yang berbeda. Nah, ketika Elia menyusun batu-batu ini pun, saya percaya dia menyusun karena dia harus membentuk sebuah mesbah. Dan batu-batu ini 12 menggambarkan 12 batu ini bukan 12 batu yang sama, tapi 12 batu yang berbeda-beda disusun. Bukan pekerjaan yang mudah. Dan kita perhatikan ya waktu disusun pun terjadi gesekan. Nah, ya ketika batu itu ketemu dengan batu terjadi gesekan. Bapak Ibu sekalian, saudara adalah batu-batu
penjuru, ya, yang disusun oleh Allah sendiri untuk membentuk sebuah bangunan, membentuk sebuah mesbah di GBI Batu Penjuru. Saudara perhatikan, ketika batu-batu itu ketemu, ada gesekan. Yang Batak dengan yang Jawa ada gesekan, yang Sunda dengan yang Ambon mungkin ada gesekan, ya, yang Makassar dengan Betawi mungkin ada gesekan. Itulah butuh harga yang lebih baik. Tapi gesekan tidak membuat kita terpecah. Amin. Gesekan tidak membuat kita tinggalkan gereja itu. Gesekan itu tidak membuat akhirnya mesbah itu tidak tersusun. Gesekan boleh ada, tapi kita tetap bersatu. Amin. Ya. Panitia Paskah ada berapa orang? Sedikit. Dan pasti ada gesekan-gesekan. Yang satu bilang minggu ini hanya onde aja, yang satu jangan, pastel aja, ya kan? Pastel, udah pastelnya diputuskan, yang satu pastelnya isi apa? Isi ayam. Mana ada pastel isi ayam? Ada isi telur, nggak bisa kita isi ayam aja, diputus. Hanya baru pastel aja, ya. Belum nanti kostum, belum nanti lagu yang mau disusun, belum lagi yang lain-lainnya. Ada gesekan, tapi apakah itu membuat terpecah? Tidak. Tapi bisa membentuk sebuah mesbah yang indah di masa Tuhan. Ya? Ada harga yang baik, mesbah jantan kesatuan, unity di antara kita. Nah, ketika mesbah itu dibangun, apa yang terjadi? Pendeta muda Presiden Irawan katakan, ya, ada korban. Nah, maksudnya katakan penyembahan itu tidak bisa dipisahkan dari korban. Ada korbannya ditaruh. Dan saya percaya korban orang Israel itu bukan sekedar korban yang asal sembelih aja. Dipilih yang terbaik. Ya, kalau saudara baca, ya, di kitab Keluaran 29 itu bicara korban itu bukan sembarangan, yang gemuk tambun. Ya. Bapak Ibu ada gemuk tambun begini? Ya. Jadi korban itu dipilih yang gemuk tambun, nggak ada cacatnya, nggak ada yang matanya pitek. Ya kan? Buta sebelah, nggak ada yang kakinya pinjang sebelah. Itu benar-benar dipilih. Nah, saudara perhatikan, 3,5 tahun tidak ada hujan turun. Berarti artinya tumbuhan pun mengalami kesan, kekeringan, termasuk rumput sebagai makanan. Ya, makanan taruhlah lembu yang kita pakai, lembu yang mau dikorbankan itu, lembu itu harus dikasih makan kan, makanannya sulit didapat. Saya seringkali menemukan ada beberapa peternak-peternak, ya, atau waktu kejadian waktu hari raya kurban, penjual hewan kurban itu mencari makanan kurban itu, kambing itu, domba, lembu, untuk sapi, itu kadang-kadang harus cari di lain tempat berkilo-kilo hanya untuk mendapatkan rumput yang bagus. Bahkan kalau ada yang pesan khusus, ada orang yang didatangkan, waktu saya tanya datangkan dari mana, dari tempat yang jauh, baru makanannya aja yang untuk lokasi di Pondok Gede, makanannya dibawa dari Sukabumi, dari Bogor. Waduh, karena apa? Karena ingin yang terbaik. Nah, zaman Elia, waktu langit menjadi tembaga, tidak ada hujan, cari lembu yang terbaik itu pasti sulit. 3,5 tahun. Saya percaya ada banyak hewan yang akan mengalami kematian karena kelaparan, karena kehausan, karena tidak ada air. Dan hari itu Elia harus mempersembahkan, ya, korban persembahan. Dan saya percaya sulit dicari korban persembahan. Karena apa? Karena butuh pengorbanan untuk sebuah, ya, hewan yang dikorbankan bisa menjadi gemuk tanggung, nggak ada cacatnya, bagus. Tuhan nggak mau lembunya lembu kurus, tinggal tulang di bungkus kulit. Emangnya orang Indonesia sapi yang kurus bisa jadi gemuk? Isi air, sapi gelombong, Tuhan ada istilah dikasih air. Makanya waktu dimasak kebanyakan dagingnya air semua. Saya pernah menyaksikan waktu saya ke Salatiga, sampai saya heran, saya tanya,
sama jemaat anggota Philadelphia yang pindah ke Salatiga. Saya nengok karena dia pindah, terus saya tengok. Itu namanya sapi gelonggong, Pak. Kenapa? Biar beratnya besar. Terus saya lihat sapi itu disiksa, dipaksa, diisi air, dimasukkan selang ke mulutnya, diisi air. Waduh, nggak bisa. Walaupun ada sapi gelonggong di zaman Elia, air dari mana? Airnya susah. Benar? Nah, penyembahan itu nggak bisa dipisahkan dengan persembahan. Dan kalau bicara tentang persembahan, bicara tentang korban. Bicara tentang korban, bicara tentang hal yang sakit. Kalau saudara memberi belum ada rasa sakit, sayang sama apa yang saudara berikan, itu belum korban. Ketika saudara merasakan ini uang satu-satunya selembar, masih ada kebutuhan 1 minggu ke depan, ya ini uang satu-satunya dikirim oleh emak di kampung dan harus bayar uang kos, belum untuk makan selama seminggu. Mungkin mereka yang kos, mereka yang kuliah di Jakarta, dan mereka harus pergunakan waktu baik mungkin, tiba-tiba datang suara Tuhan untuk mempersembahkan. Itu sakitnya. Uangnya masih banyak, nggak apa-apa, ini uang 12 selembar-selembarnya diminta. Pulang juga mungkin jangan apa. Itu persembahan. Jadi penyembahan itu tidak bisa dipisahkan dari persembahan. Nah, apa yang terjadi? Ketika itu dilakukan, maka hati Tuhan itu menyambar. Bapak Ibu sekalian, hari-hari itu sedang mengalami kekeringankah? Apakah api Tuhan itu terus menyambar, membuat bersemangat, atau mulai putus asa untuk ibadah? Membuat semangat lagi ibadah secara onsite, semangat lagi untuk ibadah datang ke gereja dengan berbagai alasan. Ya, tapi saya katakan, biar api itu terus menyambar. Ya, api dari Tuhan, bukan api asing. Api dari Tuhan. Nah, anaknya Harun 2 orang bawa api dari luar. Api asing yang bukan dari Tuhan, yang bukan punya Tuhan. Ada banyak api asing dibawa dalam mezbah. Tidak, biarkan api dari Tuhan itu menyambar. Api asing itu apa saja, bisa apa saja. Ya, mungkin ketenaran, nama, ya nama baik kita. Mungkin kita sedang cari motivasi yang lain, itu api asing. Ajaran-ajaran dari luar itu api asing dibawa. Tapi biarkanlah api Tuhan yang menyambar. Ketika kita bangun mezbah dan ada persembahan, membuat kita antusias, menjadi jemaat yang selalu semangat, selalu ibadah. Dan kalau perlu marah sama saya, protes sama saya. Kenapa? Gara-gara link pendaftaran udah ditutup, nggak kebagian. Saya senang kalau jemaat protes sama saya. Pak, saya belum dapat ya kuota untuk ibadah minggu ibadah 1 atau Oma ini mati. Saya bilang udahlah ibadah itu dulu, nggak bisa Pak kalau ibadah 2 pulang dari gereja panas Pak. Oma kalau dari gereja ke rumah jalan kaki. Begitu kata Oma ini mati. Oma ya, Oma protes sama saya senang. Oma protes. Nana juga bilang, Pak, gak kebagian. Ya, saya lagi di kereta, lagi sibuk, karena kereta penuh, nggak sempat buka link, nggak kebagian. Pak, saya mau ibadah yang 1. Ya, gimana sih Pak? Ya, saya senang. Protes, kenapa protesnya? Karena kepingin ibadah nggak dapat link. Ada yang protes, Lia Gunawan, Pak Gembala, ya saya dititipin. Tidak hanya untuk saya dapat link juga Oma Eniwati. Ternyata saya nggak kebagian, Oma Eniwati juga nggak kebagian. Saya diprotes sama Oma Eniwati. Karena waktu saya buka link, jam berapa itu udah ditutup. Saya nggak kebagian. Saya senang ada orang yang protes sama saya karena linknya nggak kebagian, link pendaftaran kuota untuk ibadah 1. Saya senang, hati mereka antusias mencari Tuhan, ya untuk ibadah. Saya bilang, udahlah tenang, ada jalan belakang. Pasif masukin mana Riko, Oma Eniwati, Lia Gunawan, dan yang lain-lain yang nyusul. Makanya nggak heran pendaftaran masuk 50, tiba-tiba di hari Minggu ada 80 orang. Karena 20 orang itu lewat jalan belakang. Nggak apa-apa, ya jemaat protes sama saya. Ada yang protes, kenapa biasanya pagi dibikin malam Pak? Padahal yang malam juga bilang, Pak jangan pagi, bikin malam. Yang itu protes, saya bingung itu pagi atau malam.
sudah ada malam, karena semua orang kalau malam sudah ada di rumah masing-masing. Itu pun nggak kebagian dan protes. Tapi saya jujur, orang yang marah sama saya protes karena nggak kebagian ibadah di pagi hari, ya, saya tidak sakit hati, tapi saya senang. Hati mereka artinya mereka tetap senang. Mereka Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, 2 tahun kita masa pandemi ini sudah nyaman dengan ibadah secara resmi.